Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian sobat rebahan dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu ya, semoga juga diberikan pesugihan. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang masih berbau-bau superhero. Kali ini berjudul Avengers Endgame, adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2019 berdasarkan komik superhero Marvel The Avengers. Film ini diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini merupakan sequel dari Avengers Infinity War 2018 dan film ke-22 di Marvel Cinematic Universe. Avengers Endgame disutradarai oleh Bapak Anthony dan Joe Russo dan ditulis oleh Christopher Marcus dan Stephen M. Cively. Dalam film tersebut, para anggota Avengers yang masih hidup dan sekutu mereka berusaha untuk membalikan kehancuran yang disebabkan oleh Thanos di Infinity War. Gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita bisa melihat Clint Barton yang sedang mengajari putrinya memanah di pertanian terpencilnya. Sementara istrinya menyiapkan makan siang untuk mereka. Namun tiba-tiba putri Clint menghilang disusul oleh istrinya dan dua putrinya. Hal ini merupakan hasil dari jentikan jari Thanos setelah memperoleh ke-6 Infinity Stone. Sementara itu, Nebula dan Tony Stark rupanya masih terdampar di luar angkasa. Tapi untungnya tak lama kemudian datanglah seberkah cahaya. Carol Danvers alias Captain Marvel datang untuk menolong mereka. Akhirnya mereka bisa pulang ke bumi dan bersatu kembali dengan Natasha Romanoff, Dr. Bruce Banner, Stephen Rogers, Rocket, Thor, Okoye, dan James Rhodes. Tim merumuskan rencana untuk mencuri Infinity Stone kembali dari Thanos dan menggunakannya untuk membalikan keadaan. Tapi seperti biasa, perdebatan pun terjadi di sana-sini. Butuh beradu bacotan dulu sampai akhirnya diambil kata mufakat. Let's go get this son of a bitch. Mereka pun beraksi dengan bantuan Captain Marvel. Mereka menemui Thanos di planet barunya. Thanos yang sedang menikmati masa pensiunnya sangat terkejut ketika Avengers datang dan mengepungnya. Mereka pun memotong tangan Thanos untuk mengambil sarung tangan saktinya. Tapi mau dikata apa, rupanya sarung tangan itu sudah tidak lagi sakti, dikarenakan semua Infinity Stone sudah tidak berada di sana. Nah loh. Kemudian Thanos memberitahu Avengers bahwa dia telah menghancurkan semuanya untuk menghindari penggunaan untuk tujuan jahat lebih lanjut. Saking marahnya, Thor tanpa aba-aba langsung memenggal kepala Thanos hingga potol. Rupanya dendam kesuma dia sama Thanos. 5 tahun kemudian, dikisahkan Scott Lang alias Ant-Man yang telah berhasil melarikan diri dari alam kuantum untuk bertemu putrinya yang bernama Cassie Lang. Ia menuju ke Taman Nisan di mana terdapat nama-nama orang yang tiba-tiba hilang menjadi debu. Tapi untungnya dia tidak menemukan nama anaknya di sana. Justru namanya lah yang tertera di salah satu batu nisan. Ia pun segera berlari untuk bertemu dengan Cassie. Di sisi lain, Rogers memimpin sesi konseling duka bagi para penyintas yang masih berjuang untuk hidup. Sementara itu, Romanoff bertugas mengawasi bumi dan seluruh alam semesta dengan bantuan Rhodes, Captain Marvel, Okoye, Rocket, dan Nebula. Tak lama Lang datang untuk bertemu Romanoff dan Rogers. Dia menjelaskan bahwa sementara 5 tahun telah berlalu untuk mereka. Namun hanya 5 jam berlalu baginya di alam kuantum. Terdapat perbedaan faktor waktu yang sangat jauh antara keduanya. Kemudian ketiganya pergi menemui Stark yang sekarang membesarkan seorang anak perempuan bersama Pepper Potts. Mereka menjelaskan teori kuantum dan menyimpulkan bahwa alam kuantum dapat digunakan untuk kembali ke masa lalu dan mencuri Infinity Stone sebelum Thanos berhasil mengumpulkannya. Stark awalnya menolak ajakan mereka dengan kekhawatiran tentang mempertaruhkan keluarganya dan kedamaian yang ia sudah temukan. Tetapi setelah merenungkan hilangnya Peter Parker, akhirnya ia memutuskan untuk menguji model teoritis yang akan bekerja dengan terowongan kuantum Lang. Avengers yang tersisa berangkat untuk menyusun kembali tim mereka. Mereka pun menjemput Dr. Bruce Banner yang sekarang telah menerima Hulk sebagai bagian dari dirinya.
Dia juga berhasil menggabungkan kesadarannya sendiri dan Hulk menjadi satu. Dr. Banner menjalani hidupnya dengan normal dan membuka sebuah kafe. Dia pun menjadi populer di kalangan pelanggannya. Beberapa hari kemudian, Dr. Banner dan Rocket pergi ke kota kecil bernama New Asgard, tempat Valkyrie dan para penyintas Asgard yang telah menetap. Thor menjadi kelebihan berat badan, rambut dan janggutnya ditumbuhi, dan dia menghabiskan waktu luangnya dengan makan junk food, mabuk, dan bermain Fortnite dengan teman-temannya, Cord dan Mick. Astaga, gitu amat hidupnya dah. Sementara itu, setelah mendengar laporan dari Rhodes tentang seorang pembunuh yang beroperasi dengan metode yang mirip dengan Barton, Romanoff memutuskan pergi ke Jepang untuk melacaknya. Di sana dia bertemu dengan Barton, dan lagi-lagi Barton yang dulu bukanlah yang sekarang. Dirinya yang kini diliputi kesedihan setelah kehilangan keluarganya. Berubah menjadi nama Ronin sambil secara brutal membantai kartel dan geng untuk mencoba dan memperbaiki dunia yang masih tersisa. Istilahnya sekarang mainnya kasar dia. Natasha membujuk dan meyakinkan Barton untuk kembali bergabung dengan Avenger untuk memperbaiki dunia. Dia pun setuju untuk bergabung kembali dengan tim untuk mencoba membawa keluarganya kembali. Singkat cerita, setelah menguji mesin waktu kuantum pada Barton, mesin dinyatakan berfungsi dengan baik. The Avenger bersatu kembali dengan sebuah rencana. Dr. Banner, Rogers, Lang, dan Stark memulai untuk mengambil tim Stone, Midstone, dan Speedstone selama pertempuran di New York pada tahun 2012. Rocket dan Thor pergi ke Asgard untuk mengambil Reality Stone. Sementara Nebula dan Rhodes pergi ke Morak untuk mengambil Power Stone. Dr. Banner pergi ke Sandstorm dalam wujud Hulk. Di sana dia bertemu dengan The Ancient One. Wanita botak itu berkata bahwa mengambil tim Stone dari gadis waktunya sama artinya dengan melanggar hukum alam. Tapi setelah monster hijau menceritakan bahwa Dr. Stark memberikan batu itu pada Thanos, wanita itu tertegun. Dr. Stark adalah yang terbaik di antara ahli sihir lainnya. Jadi dia pasti punya alasan yang masuk akal. Ia akhirnya menyerahkan tim Stone kepada Hulk dan menjelaskan bahwa Dr. Strike pasti memiliki maksud untuk membuat urutan peristiwa tertentu terjadi agar Thanos bisa dikalahkan. Sebelum pergi, Hulk berjanji akan mengembalikan semua Stone kembali ke gadis waktu yang tepat untuk mencegah hal buruk terjadi. Sementara itu, Lang dan Stark berusaha mencuri Space Stone dari Loki sebelum Avenger pada waktu setempat mengambilnya. Lang berubah menjadi Ant-Man dan memberi Stark zaman Old serangan jantung dengan menarik sirkuit di jantung buatannya. Sementara Stark zaman Now mencuri koper yang berisi Tesseract ketika tidak ada yang melihat. Namun rencana mereka kacau ketika Stark zaman Now menjatuhkan koper karena secara tidak sengaja terkena Hulk. Melihat ada kesempatan, Loki kemudian mencuri Space Stone dan menggunakannya untuk melarikan diri dengan berteleportasi. Di sisi lain gedung, Kapten Amerika zaman Now rupanya sudah berhasil mengambil Midstone dari agen Hydra yang menyamar. Tapi di jalan dia bertemu dengan Kapten Amerika zaman Old yang mengira dirinya sebagai Loki yang menyamar. Mereka pun gelut. Setelah mengalahkan Kapten Amerika zaman Old, Kapten Amerika zaman Now bertemu kembali dengan Stark zaman Now dan Ant-Man. Sekarang mereka harus mencari cara lain untuk mendapatkan Space Stone tanpa kehabisan pasokan partikel PM yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui alam kuantum. Ant-Man kembali ke masa sekarang dengan Midstone. Sementara Rogers dan Stark menyusun rencana untuk mencuri Space Stone dari instalasi Angkatan Darat Amerika Serikat pada 1970-an. Sambil mencuri botol partikel PM lebih lanjut untuk melakukan perjalanan pulang. Saat di sana, Roger melihat Peggy Carter dan Stark melakukan percakapan yang bermakna dengan ayahnya, Howard Stark. Di sisi lain, Rocket dan Thor pergi ke Asgard untuk mengambil Reality Stone sebelum Malekith menggunakannya melawan 9 alam. Saat berada di Asgard, Thor diingatkan bahwa ibunya, Frigga, akan segera meninggal dan memiliki kesempatan bertemu dengannya. Sementara itu, Rocket berhasil mencuri Aether versi Reality Stone yang menguap dari Jane Foster. Keduanya kembali ke bumi setelah Frigga menasihati Thor dan dia mengambil palu Mjolnir. Thor pun terlihat sangat gembira mengetahui bahwa dia masih layak untuk itu.
Di sisi lainnya lagi, Nebula dan Rhodes pergi ke Morag untuk mencuri Power Stone sebelum Peter Quill melakukannya. Mereka pun mendapatkannya dengan mudah karena Quill terlalu goblok. Mereka pun mencoba kembali ke masa sekarang dengan Power Stone, tapi ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk Nebula. Akhirnya dia tetap berada di Morag dan Rhodes kembali ke bumi seorang diri. Dengan dua kesadaran yang beroperasi pada sistem Nebula, Thanos dan Ebony mau menemukan keberadaan Nebula zaman now dan pergi untuk menculiknya. Nebula zaman now menyadari apa yang telah terjadi dan mencoba memperingatkan yang lain. Tetapi sudah terlambat. Thanos memindai ingatannya dan menemukan rencana Avenger dan mengirim Nebula zaman old yang lebih setia kembali ke masa kini sebagai mata-mata. Sementara itu, Barton dan Romanoff sedang melakukan perjalanan ke Formil untuk mengambil Soul Stone. Seperti proses Thanos sebelumnya, di sana mereka bertemu dengan Red Skull sang penjaga. Red Skull memberitahu mereka bahwa batu itu hanya dapat diambil dengan mengorbankan seseorang yang mereka cintai. Keduanya berduel dan merebut untuk saling mengorbankan diri masing-masing. Namun duel diakhiri dengan Romanoff yang terjatuh ke jurang pengorbanan. Kemudian Barton yang putus asa kembali ke bumi dengan Soul Stone. Setelah semua orang kembali ke masa kini di bumi, Stark, Rocket, dan Dr. Banner berangkat untuk membuat sarung tangan menggunakan batu. Mereka membuatnya dari nanoteknologi yang sama dengan setelan Iron Man yang baru. Dr. Banner secara sukarela menggunakan sarung tangan dan membawa kembali semua orang yang menghilang dalam sekejap. Dia menahan semua radiasi gamma dan rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan dengan menggunakan batu. Bahkan Thanos saja sampai berasap tuh waktu pakai kekuatan itu. Dia pun berhasil. Meskipun mereka segera diserang oleh Thanos yang telah dibawa ke bumi oleh Nebula zaman old. Thanos menghancurkan portal kuantum dalam prosesnya dan membuat markas Avenger menjadi puing-puing. Dia juga berhasil memecat tim dan menyebabkan sarung tangan itu jatuh ke dalam perlindungan Barton. Nebula zaman old dibunuh oleh dirinya di masa depan saat ia mencoba mengambil Infinity Stone dari Barton. Sementara Rogers, Thor, dan Stark menghadapi Thanos yang memutuskan untuk menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan alam semesta dan menciptakannya dalam visinya. Ketiganya melawan Thanos tetapi masing-masing dikalahkan oleh Thanos. Segera setelah tentara Thanos mendarat di bumi, T'Challa alias Black Panther muncul di hadapan Rogers bersama dengan semua Avenger dan sekutu lainnya yang dihidupkan kembali oleh Dr. Banner. Mantap! Sebelum meluncurkan serangan terhadap Thanos dan pasukannya, Iron Man bersatu kembali dengan Spider-Man dan Quill. Pertarungan besar pun pecah. Thanos bergulat dengan banyak Avenger demi Infinity Stone ketika dia terikat oleh energi Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Thanos memerintahkan Sylvie agar kepalanya menembakkan beberapa ledakan energi dan hampir menghancurkan upaya Avenger. Tak lama Captain Marvel muncul kembali, mengambil kepala Thanos yang sedang mencoba menggunakan sarung tangan sakti. Menggunakan nanotech dari tantangan baru, Iron Man menggerakkan Infinity Stone dari tangan Thanos ke tangannya sendiri dan menggunakannya untuk mengubah Thanos dan seluruh pasukannya menjadi debu. Dia pun dengan penuh kemenangan menyatakan, "Saya Iron Man." Parker dan Potts menghibur Stark saat ia meninggal karena paparan radiasi.
Setelah pertempuran, The Avenger mengadakan pemakaman untuk Tony Stark. Kemudian reaktor ARC-nya melayang ke danau di sebelah rumahnya. Sedih banget guys, Sultan meninggoy. Singkat cerita, Thor menjadikan Valkyrie Ratu Asgard dan bergabung dengan Guardians of the Galaxy untuk menemukan tujuan sebenarnya. Ia pun bebas dari beban dan kepemimpinan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Barton pulang ke keluarganya dan Parker kembali ke sekolah, di mana dia bertemu kembali dengan sahabatnya Ned. Sementara itu, Rogers ditugaskan untuk pergi ke masa lalu untuk mengembalikan Stone dan palu Thor ke garis waktu aslinya. Setelah selesai dengan tugasnya, Kapten Amerika memutuskan untuk tidak kembali ke masa sekarang dan malah menjalani sisa hidupnya di masa lalu bersama Peggy Carter. Dia juga sempat muncul di hadapan Sam Wilson dan Bucky Barnes sebagai orang tua dan menyerahkan perisai dan jubah Kapten Amerika kepada Wilson. Kilas balik singkat menunjukkan Rogers dan Carter akhirnya berdansa yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Happily Ever After. Film pun selesai dan semua kembali ke kehidupan normalnya. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.